Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Rumah Sehat Lansia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin dialami oleh banyak lansia di luar sana, yaitu tentang bagaimana menjaga kestabilan gula darah secara alami. Kita tahu bahwa seiring bertambahnya usia, risiko terkena masalah gula darah seperti diabetes juga semakin meningkat. Hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Namun, jangan khawatir Bapak Ibu. Kabar baiknya, ada banyak cara alami yang bisa kita lakukan untuk membantu mengendalikan gula darah dan bahkan mencegah diabetes tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan kimia. Penasaran bagaimana caranya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Rumah Sehat Lansia agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Mari kita mulai. Diabetes atau penyakit gula menjadi momok yang menakutkan bagi banyak orang, tak terkecuali para lansia. Kondisi ini ditandai dengan kadar gula darah yang terlalu tinggi, yang jika dibiarkan tanpa penanganan, dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius, mulai dari gangguan penglihatan, kerusakan ginjal, masalah jantung, hingga luka yang sulit sembuh. Tentu saja, kualitas hidup lansia bisa sangat terganggu akibat penyakit ini. Mengapa lansia lebih rentan terhadap diabetes? Ada beberapa faktor yang berperan. Pertama, seiring bertambahnya usia, fungsi organ tubuh, termasuk pankreas yang menghasilkan insulin, bisa mengalami penurunan. Insulin adalah hormon penting yang membantu tubuh menggunakan gula darah sebagai energi. Ketika produksi insulin berkurang atau tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin, resistensi insulin, maka gula darah akan menumpuk dalam aliran darah. Faktor lain yang berkontribusi adalah perubahan gaya hidup, aktivitas fisik yang cenderung menurun pada usia lanjut, pola makan yang kurang sehat dengan konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh, serta adanya riwayat keluarga dengan diabetes juga meningkatkan risiko. Selain itu, beberapa kondisi kesehatan lain yang umum dialami lansia, seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, seringkali berjalan beriringan dengan diabetes, memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Gejala diabetes pada lansia terkadang tidak terlalu khas atau bahkan mirip dengan gejala penyakit lain yang sering dialami pada usia lanjut. Ini bisa membuat diagnosis menjadi terlambat. Beberapa gejala yang perlu diwaspadai antara lain sering merasa haus dan buang air kecil, mudah merasa lapar, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, mudah lelah dan lemas, penglihatan kabur, serta luka yang sulit sembuh. Jika Bapak, Ibu, atau anggota keluarga lansia mengalami gejala tersebut, sangat penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan diagnosis yang tepat. Jangan pernah menganggap remeh gejala ini, karena penanganan dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Kabar baiknya, Bapak, Ibu, mengelola gula darah dan mencegah diabetes pada lansia tidak selalu harus bergantung pada obat-obatan kimia semata. Ada banyak cara alami yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah melalui pengaturan pola makan yang sehat dan seimbang. Pilihlah makanan yang kaya serat, seperti sayuran hijau, buah-buahan dengan porsi yang tidak berlebihan, dan biji-bijian utuh. Serat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga kadar gula darah tetap stabil. Batasi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, seperti nasi putih dalam jumlah banyak, roti putih, kue-kue manis, minuman bersoda, dan jus buah kemasan yang seringkali mengandung tambahan. Perhatikan juga asupan karbohidrat sederhana lainnya. Selain itu, perhatikan juga asupan protein dan lemak sehat. Protein membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan penting untuk menjaga massa otot, yang seringkali berkurang pada lansia. Pilihlah sumber protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, dan kacang-kacangan. Lemak sehat, seperti yang terdapat dalam alpukat, minyak zaitun, dan ikan berlemak salmon, sarden, penting untuk kesehatan jantung, dan dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Penting juga untuk memperhatikan jadwal makan. Usahakan untuk makan secara teratur, jangan sampai melewatkan waktu makan, dan hindari makan terlalu banyak dalam satu waktu. Lebih baik makan dengan porsi kecil namun sering. Selain pola makan, aktivitas fisik juga memegang peranan penting dalam mengendalikan gula darah. Olahraga secara teratur membantu meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga tubuh dapat menggunakan gula darah dengan lebih efektif. Pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik lansia, seperti jalan kaki ringan, senam lansia,
bersepeda santai, atau berenang. Lakukan secara rutin, setidaknya 30 menit setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Konsul dengan dokter untuk mengetahui jenis dan intensitas olahraga yang paling aman dan sesuai. Selain pola makan dan olahraga, beberapa jenis minuman alami juga dipercaya dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Misalnya, teh hijau mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Air rebusan kayu manis juga memiliki efek yang baik dalam mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian juga menunjukkan manfaat dari konsumsi cuka apel dalam jumlah yang tepat untuk membantu menurunkan gula darah setelah makan. Namun, perlu diingat untuk selalu mengencerkan cuka apel sebelum dikonsumsi dan konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu, terutama jika memiliki masalah pencernaan. Mengelola stres juga penting dalam menjaga kadar gula darah yang stabil. Kronis dapat memicu pelepasan hormon yang dapat meningkatkan gula darah. Ajarkan lansia untuk melakukan teknik relaksasi seperti menarik napas dalam-dalam, meditasi ringan, atau melakukan aktivitas yang disukai. Terakhir, tidur yang cukup dan berkualitas juga berperan penting dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan, termasuk pengendalian gula darah. Usahakan untuk tidur 7-8 jam setiap malam. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan hindari begadang. Penting untuk diingat bahwa meskipun cara-cara alami ini sangat bermanfaat, bukan berarti lansia dengan diabetes boleh sepenuhnya mengabaikan pengobatan dari dokter. Cara alami ini sebaiknya dijadikan sebagai pendukung dan pelengkap pengobatan medis, bukan sebagai pengganti. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan dalam pola makan atau gaya hidup, terutama jika sudah terdiagnosis diabetes dan sedang menjalani pengobatan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan gula darah yang stabil pada lansia dapat dicapai melalui pendekatan holistik yang melibatkan perubahan gaya hidup yang sehat. Berikut adalah beberapa solusi dan saran yang bisa diterapkan. 1. Perubahan pola makan. Tingkatkan konsumsi makanan tinggi serat. Perbanyak sayuran, buah-buahan pilih yang rendah gula seperti beri dan apel, dan biji-bijian utuh. Batasi asupan gula dan karbohidrat sederhana. Hindari minuman manis, makanan olahan, nasi putih berlebihan, dan roti putih. Pilih sumber protein tanpa lemak, ikan, ayam tanpa kulit, telur, dan kacang-kacangan. Konsumsi lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, dan ikan berlemak dalam jumlah yang wajar. Makan secara teratur. Dengan porsi kecil, namun sering, perhatikan indeks glikemik EG makanan. Pilihlah makanan dengan EG rendah atau sedang rutin beraktivitas fisik. Lakukan olahraga ringan hingga sedang secara teratur, minimal 30 menit setiap hari atau beberapa kali seminggu. Pilih jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik lansia, seperti jalan kaki, senam lansia, bersepeda santai, atau berenang. Konsultasikan dengan dokter. Sebelum memulai program latihan 3. Memanfaatkan minuman alami dengan konsultasi dokter. Konsumsi teh hijau tanpa gula. Minum air rebusan kayu manis dalam jumlah yang wajar. Pertimbangkan konsumsi cuka, apel yang diencerkan dengan sangat hati-hati, dan konsultasi dokter. 4. Manajemen stres. Ajarkan teknik relaksasi seperti menarik napas dalam, meditasi, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Pastikan lansia memiliki dukungan sosial yang baik. 5. Istirahat yang cukup. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Ciptakan rutinitas tidur yang teratur. 6. Pemeriksaan kesehatan rutin. Lakukan pemeriksaan gula darah secara teratur sesuai anjuran dokter. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan panduan yang lebih personal dan sesuai dengan kondisi kesehatan. 7. Edukasi dan dukungan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam mendukung lansia untuk menerapkan gaya hidup sehat. Berikan informasi yang benar dan motivasi kepada lansia. Ciptakan lingkungan rumah yang mendukung pola hidup sehat. Ingatlah Bapak Ibu, konsistensi adalah kunci. Perubahan gaya hidup yang sehat membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan berkecil hati jika belum melihat hasil yang signifikan dalam waktu singkat. Teruslah berusaha dan tetaplah positif. Dalam video ini, kita telah membahas betapa pentingnya menjaga kestabilan gula darah pada lansia dan berbagai cara alami yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kita memahami bahwa diabetes merupakan masalah kesehatan yang serius dan rentan dialami oleh lansia akibat berbagai faktor, mulai dari penurunan fungsi organ tubuh hingga perubahan gaya hidup. Namun,
Kita juga telah melihat bahwa tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk merespons perubahan positif dalam pola makan, aktivitas fisik, dan manajemen stres. Penerapan pola makan yang sehat dengan memperbanyak serat, membatasi gula dan karbohidrat sederhana, serta memilih protein dan lemak sehat, merupakan langkah awal yang sangat penting. Ditambah dengan rutin berolahraga sesuai kemampuan, tubuh akan menjadi lebih sensitif terhadap insulin, sehingga gula darah dapat terkontrol dengan lebih baik. Pemanfaatan beberapa minuman alami seperti teh hijau dan air rebusan kayu manis dengan tetap memperhatikan anjuran dan batasan konsumsi juga dapat memberikan manfaat tambahan. Selain itu, aspek manajemen stres dan kualitas tidur yang baik tidak boleh diabaikan. Stres yang tidak terkontrol dan kurang tidur dapat memberikan dampak negatif terhadap kadar gula darah. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman, serta mendorong lansia untuk melakukan aktivitas relaksasi, sangatlah penting. Untuk selalu diingat bahwa pendekatan alami ini bukanlah pengganti pengobatan medis, terutama bagi lansia yang sudah terdiagnosis diabetes. Namun, cara-cara alami ini dapat menjadi pendukung yang sangat efektif dalam mengelola kondisi tersebut dan bahkan mencegah komplikasi yang lebih serius. Komunikasi dan konsultasi yang baik dengan dokter dan ahli gizi tetap menjadi prioritas utama dalam menentukan langkah-langkah pengelolaan gula darah yang paling tepat dan aman. Dengan komitmen dan konsistensi dalam menerapkan gaya hidup sehat, serta dukungan dari keluarga, lansia dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik, terhindar dari risiko komplikasi diabetes, dan tetap aktif serta produktif di usia senja. Mari kita jadikan Rumah Sehat Lansia sebagai wadah untuk terus belajar dan berbagi informasi positif demi kesehatan kita bersama. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang rahasia gula darah stabil alami untuk lansia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Ingatlah, kesehatan adalah investasi yang paling berharga. Mari kita jaga kesehatan diri kita dan keluarga tercinta, terutama para lansia di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe channel Rumah Sehat Lansia agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan bahagia selalu.